Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan penghubung Kabupaten Sumedang Majalengka ambles akibat curah hujan tinggi. Massa yang tergabung dalam gerakan umat melawan berunjuk rasa di kantor KPU dan Bawaslu Jawa Barat desak rekapitulasi real count dihentikan karena banyak kecurangan pemilu. Kami juga akan sajikan peragaan batik khas Sukabumi dan Cianjur yang siap merambah kancah internasional. Seorang pedagang warung tewas tertimpa pohon tumbang di Subang. Korban tertimpa bersama warungnya yang berada tepat di bawah pohon. Diduga pohon berukuran besar itu tumbang karena termakan usia. Proses evakuasi korban berjalan tidak mudah karena pohon berukuran besar. Apalagi pohon juga menimpa warung milik korban. Setelah berjuang selama 1 jam, akhirnya petugas bersama warga berhasil mengevakuasi korban. Korban langsung meninggal di lokasi dan selain itu juga ada korban tewas. 2 pedagang warung lainnya menderita luka sehingga dilarikan ke RSUD Subang untuk dirawat. Pohon diduga tumbang karena termakan usia dan akibat pohon tumbang, arus lalu lintas di sekitar lokasi pun macet. Bang, mungkin karena kalau lihat dari akar yang ada itu sudah tua dan rapuh. Monitor udah ada akar yang tidak nancap lagi ke tanah. Namun demikian untuk korban udah kita evakuasi baik yang meninggal dunia maupun yang korban luka ringan maupun luka berat. Ini berapa orang korban? Untuk sementara kami 1 yang MD, untuk yang lainnya kita sudah 2 untuk luka ringan maupun luka berat. Korban siapa sih tadi? Ibu atas nama Ibu Tini. Kenaikan harga beras yang kini mencapai Rp17.000 membuat warga di sejumlah daerah di Jawa Barat memilih untuk datang ke pasar murah yang digelar Bulog dengan pemerintah atau Polres setempat. Mengantri di bawah teriknya sinar matahari merasakan panas untuk mendapatkan 1 kemasan beras berisi 5 kg. Inilah yang dirasakan warga untuk mendapatkan beras murah yang disediakan Polres Garut bersama Bulog. Warga bisa menebus beras dengan harga Rp54.000 untuk kemasan 5 kg atau jauh lebih murah di pasaran yang masih Rp17.000 per kilonya. Mau beli beras murah? Ya. Kabarnya berapa di sini beras harganya? 54 500. Itu 5 kilo ya? Iya. Berarti lebih murah dari pasar? Di pasar, sedangkan di pasar kan ada yang 16, 17, Oke. 18. Jadi lebih murah di sini ya, Bu? Rela ngantri Bapak. Rela ngantri berdesakan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, beras yang disediakan sudah ludes terjual pada masyarakat. Untuk harga yang diberikan oleh Bulog tentunya di bawah harga pasar dan mudah-mudahan ini bisa membantu warga dalam memenuhi kebutuhan. Tentunya di bawah head ya. Antrean warga juga terjadi di halaman Mapolres Purwakarta hari Selasa kemarin. Warga rela antri demi bisa membeli beras yang dirasa lebih murah dari harga pasaran. Beras di pasaran kini mencapai Rp17.000 per kilogram. Di lokasi ini, beras dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Dalam kegiatan ini, Polres Purwakarta menyediakan sebanyak 6 ton beras dari Perum Bulog. Untuk mencegah penimbunan dan agar merata, pembelian dibatasi hanya 2 kantong atau maksimal 10 kilogram. Pemandangan yang sama juga terlihat di Kabupaten Bogor. Warga yang didominasi kaum ibu rela antri di bawah terik sinar matahari sambil berdesakan. Dalam gerakan pangan murah keliling yang digelar pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan Rabu kemarin, disediakan 5 ton beras dari Bulog dan 3 ton dari kelompok tani. Harganya pun terbilang murah, Rp51.000 untuk beras kemasan 5 kg kualitas medium dan Rp65.000 untuk beras premium. Beras, terus ini, ibu dan anak. Akan pangan murah tentunya bahan pangan pokok, ya. Terutama memang yang cenderung mengalami kenaikan harga, apalagi menjelang bulan Ramadan.
Selain beras, dalam gerakan pangan murah keliling yang telah digelar untuk keempat kalinya ini juga disiapkan telur dengan harga Rp26.000 per kilogramnya, daging ayam, minyak goreng, serta sayuran. Hal itu dilakukan untuk meringankan ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kupon beras tinggal sedikit. Meski menjadi salah satu wilayah terbesar penghasil beras di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Warung Kondang kini juga mengalami kelangkaan beras dan harga beras pun ikut naik. Meski harga beras tinggi di pasaran, namun harga jual gabah dari petani masih relatif normal. Sementara pemerintah Kabupaten Cianjur mengaku produktivitas beras saat ini mengalami surplus, bahkan seharusnya lebih dari angka kebutuhan konsumsi. Namun anehnya, kelangkaan terjadi sering dengan harga jualnya yang naik tinggi. Kondisi ini terjadi diduga karena banyaknya gabah yang dijual keluar daerah, hingga banyaknya pihak yang sudah mengontrak hasil pertanian ke petani. Banyak sekali lahan-lahan pertanian di Kecamatan Warung Kondang, tetapi banyak juga hasil panennya itu sudah dikontrak atau dibeli oleh para tengkulak-tengkulak yang berada di luar Kecamatan Warung Kondang. Itu kendalanya. Seperti misalnya kalau untuk beras Pandanwangi itu sudah ada yang ngetek dari Jakarta, dari mana gitu. Nah, mudah-mudahan saja tidak terjadi lah meskipun kita beras banyak, tetapi harga di pasaran mahal. Untuk memaksimalkan stok beras di dalam daerah, pemerintah Kabupaten Cianjur akan melibatkan seluruh BUMDes untuk membantu ketersediaan pangan, khususnya beras, sehingga tidak ada lagi kelangkaan yang menyebabkan harga jual beras mahal di pasaran. Tim Liputan melaporkan. Ratusan massa mendatangi kantor KPU dan Bawaslu Jawa Barat memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Pihak Bawaslu berjanji menindaklanjuti aduan warga jika menemukan kecurangan selama pemilu lalu. Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan aksi umat melawan berunjuk rasa di depan kantor KPU dan Bawaslu Jawa Barat Selasa siang. Peserta aksi mayoritas kaum ibu. Mereka menyatakan menolak pemilu 2024 karena diduga banyak kecurangan. Massa membentangkan berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar KPU membatalkan proses rekapitulasi surat suara real count karena banyak kecurangan. Tuntutannya kami menolak curang, menolak hasil pemilu, terusan memberikan sirekap supaya sistem TSM ya, dari kemungkinan kita semua menduga dan semua orang udah tahu. Upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi. Kalau kemudian itu tidak bisa dicegah, kami akan masuk pada tahapan penanganan atau penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang kita temukan. Di Bawaslu ada dua mekanisme, Bapak Ibu sekalian. Apakah itu temuan atas dugaan pelanggaran yang terjadi pada proses tahapan pemilu maupun laporan dari masyarakat. Sepanjang laporan disampaikan secara resmi melalui mekanisme penanganan pelanggaran, memenuhi syarat formil dan material, tidak ada istilah untuk menolak seluruh laporan dari masyarakat. Massa membubarkan diri setelah diterima pihak KPU dan Bawaslu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Festival Batik khas Sukabumi dan Cianjur digelar untuk mengembangkan pelaku usaha batik di Sukabumi. Batik khas Sukabumi dan Cianjur ini diharapkan bisa bersaing di kancah nasional dan dunia. Lembaga penjamin simpanan menggelar Festival Batik khas Sukabumi dan Cianjur di Sukabumi. Berbagai model dan motif batik diperagakan di atas pentas. Festival digelar untuk mempromosikan batik karya pelaku UMKM di Sukabumi dan Cianjur. Batik dirancang memadukan motif klasik dan modern. Sebelum peragaan, para perajin diberikan pelatihan selama 6 bulan. Mereka dilatih untuk merancang, memasarkan, hingga pemasaran melalui platform digital. Batik Sukabumi dan Cianjur memiliki beragam motif, dari keanekaragaman hayati hingga adat istiadat. Potensinya amat bagus sekali. Kalau Anda lihat tadi kan, modelnya juga bagus, potongannya juga bagus. Mungkin beberapa
amat menarik perhatian saya. Mungkin saya mau pesan beberapa yang buat laki itu yang bisa saya pakai sehari-hari di kantor. Ada jaket, ada ini. Saya pikir potensinya amat bagus sekali. Ini kan bagus sekali karena kan sebentar lagi tol buka kan. Orang akan dari Jakarta, dari tempat lain banyak ke kawasan ini. Kalau nggak ada oleh-oleh yang dibawa, kan agak sayang. Jangan cuma kue mochi aja, kue mochi juga bagus, tapi kalau ada sesuatu yang bisa bertahan lebih lama, yang bisa juga memakmurkan masyarakat sini, itu akan lebih bagus lagi. Festival disambut gembira para pelaku usaha batik. Mereka merasa ditantang untuk berkarya dan berani memasarkan karya hingga dunia internasional. Alhamdulillah dari tahun ke tahun banyak event, terutama event ini sangat berkesan dan sangat bermanfaat bagi kami pengrajin batik. Karena si pelatihan itu membuat kami mungkin lebih cepat dalam mengulang motif. Karena pakai aplikasi, biasanya manual repeatnya, sekarang pakai aplikasi. Juga tidak hanya pelatihan digitalnya saja, kita mendapatkan sharing ilmu di branding, marketing, desain, sama packaging juga. Jadi Pelatihan dilaksanakan sejak bulan September 2023 di Sukabumi Creative Hub. Pelatihan tidak hanya berfokus pada pengembangan batik, namun juga melakukan pemasaran produk, khususnya pemasaran di media sosial. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seekor ular piton berukuran besar dan panjang ditangkap warga di Cibadak, Kabupaten Sukabumi karena memangsa ayam peliharaan. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena ular bersembunyi di dalam kandang. Kehadiran ular piton meresahkan peternak ayam di Kampung Bojong Setra di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Banyak ayam peliharaan warga tiba-tiba hilang. Belakangan baru diketahui ternyata ayam-ayam yang hilang telah dimangsa ular piton dengan panjang 5 meter. Ular ditemukan warga di sebuah kandang milik warga. Petugas BPBD langsung turun mengevakuasi ular dari kandang warga. Petugas sempat kesulitan karena ular berukuran besar dan panjang. Dan ular ini masuk ke kandang ayam dan memakan ternak warga sekitar 4 ekor ayam yang dimakan. Yang melaporkan siapa waktu kejadian itu? Dari pihak rumah sendiri yang melaporkan langsung adanya ular di kandang ayam. Terus evakuasi ini berapa jam, Pak? Untuk evakuasinya hampir ada setengah jaman. Setengah jam ya? Itu susah banget gimana? Posisinya di dalam kandang jadi menyulitkan kita untuk evakuasinya. Ular selanjutnya akan dilepas liarkan ke habitat. Diduga ular masuk ke permukiman karena kehabisan makanan di habitatnya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.